Beberapa waktu lalu, di tengah perseteruan Knets dengan sibling atau netizen ASEAN, sebuah girl group Indonesia tiba-tiba jadi bahan ejekan netizen Korea. Karena satu hal yang sangat sederhana, video musik mereka syuting di sawah. Seorang netizen asal Korea menulis, "Lucu sekali, mereka syuting di sawah karena tidak punya biaya sewa studio." Bahkan ada yang mengejek, mereka terlihat seperti sedang menanam padi, bukan idol. Sekilas, ini cuma komentar nyinyir biasa, fan war internet yang kita lihat hampir tiap bulan. Namun yang terjadi setelahnya justru aneh. Beberapa waktu kemudian muncul komentar berbeda, bukan ejekan tapi kekhawatiran. Seorang pengguna Korea menulis, girl group Indonesia sedang mengancam K-pop. Dan sejak saat itu, pembahasannya berubah. Ini bukan lagi soal satu lagu, bukan lagi soal satu fandom. Kini setelah ramai Knets dengan sibling dan boykot produk Korea Selatan, sekarang industri hiburan Korea mulai punya pesaing baru dari Indonesia. Semua ini sebenarnya tidak berdiri sendiri. Beberapa waktu sebelumnya, media sosial Asia Tenggara dan Korea sudah lebih dulu panas. Awalnya cuma masalah kecil di konser Kuala Lumpur. Sejumlah fans asal Korea kedapatan melanggar aturan venue, membawa kamera profesional, dan membuat penonton lain terganggu. Teguran terjadi, lalu berlanjut ke adu argumen di internet. Namun, yang kemudian muncul bukan lagi debat aturan konser, melainkan saling serang antara netizen. Sibling dan Knets mulai saling sindir. Topiknya melebar, dari etika fans sampai hinaan fisik dan budaya. Dan di tengah situasi itu, satu nama tiba-tiba ikut terseret, Nona. Ketika video musik shoot dirilis, komentar negatif langsung berdatangan dari sebagian netizen Korea. Mereka tidak membahas musiknya, tidak membahas vokalnya. Yang jadi bahan ejekan justru latarnya. Sawah, air terjun, alam terbuka. Ada yang menulis, mereka terlihat seperti sedang menanam padi, bukan menjadi girl group. Ada juga yang menyindir, mereka tidak punya uang untuk menyewa studio mahal. Sekilas komentar tersebut terdengar seperti meremehkan budget produksi. Tapi kalau diperhatikan, ini sebenarnya benturan cara pandang. Karena lokasi tersebut bukan tempat sembarangan. Video itu diambil di Bali dan Lombok, dua daerah yang justru dikenal dunia sebagai destinasi internasional. Artinya, itu bukan keterbatasan biaya, itu pilihan konsep. Selama ini, industri K-pop identik dengan set studio mahal, kota modern, lampu neon, dan visual futuristik. Segalanya dibuat presisi dan artifisial. Sementara Nona mengambil arah sebaliknya. Mereka justru menampilkan alam, landscape hijau, dan nuansa lokal. Bukan glamor kota, tapi identitas asal. Dan disitulah letak perbedaannya. Yang ditertawakan sebagian netizen Korea sebenarnya bukan kualitas produksinya, melainkan pendekatan estetikanya. Bukan karena tidak mampu membuat konsep seperti K-pop, tapi karena mereka memilih untuk tidak menjadi K-pop. Ejekan Knets langsung dipatahkan dan tidak bertahan lama. Tak lama setelah shoot dan work dirilis, satu persatu fakta mulai muncul dan justru membalik stigma bahwa Nona hanyalah idol kecil dari Indonesia. Pertama, dari labelnya saja sudah berbeda. Nona bukan girl group lokal biasa. Mereka berada di bawah 88 Rising, label berbasis Amerika Serikat yang sejak awal memang fokus membawa artis Asia ke pasar global. Artinya, sejak debut mereka memang tidak diarahkan hanya untuk Indonesia, tapi dunia. Dan itu langsung terlihat dari panggung pertama mereka. Dalam masa debutnya, Nona tidak memulai dari acara musik lokal, melainkan langsung tampil di festival Head in the Clouds 2025 di Los Angeles. Bahkan di 2026, mereka sudah dikonfirmasi akan tampil lagi di Head in the Clouds, Japan, berbagi panggung dengan artis internasional Asia lain. Namun, hal yang paling menarik justru datang dari Korea sendiri. Tanpa promosi besar di Korea, lagu mereka mulai dipakai oleh idol K-pop. Jisoo Blackpink menggunakan lagu Shoot sebagai back sound dari konten Instagramnya. Ray dari IVE juga memakai lagu yang sama. Dan Taeyong dari NCT bahkan menggunakan lagu Work serta ikut melakukan dance challenge-nya.
Ini poin penting. Biasanya artis luar yang mengikuti tren K-pop. Kali ini justru idol K-pop yang mengikuti tren lagu dari Indonesia. Lalu datang data yang lebih sulit dibantah. Single World menembus lebih dari 3,1 juta streaming global hanya dalam minggu pertama. Angka skipnya rendah, dan lebih dari 100.000 pendengar menyimpannya di playlist pribadi. Lagu ini juga masuk chart iTunes di beberapa negara, mulai dari Inggris, Spanyol, Belgia, hingga Meksiko, serta menjadi trending di berbagai platform digital musik lintas negara. Artinya pendengarnya bukan hanya Indonesia atau Asia Tenggara. Dan dari sini terlihat jelas, ini bukan viral lokal. Nona sudah masuk radar global, bahkan lebih dulu diperhatikan oleh idol Korea sendiri. Sebuah analisis dari netizen Korea sendiri, salah satu pengguna Korea menulis tentang lagu Work milik Nona. Ia mengatakan awalnya ia mengira itu lagu K-pop, dan disitulah kekhawatirannya muncul. Ia menulis kira-kira begini, negara-negara yang belajar sistem K-pop mulai menambahkan warna mereka sendiri di atas jalan yang dibuat K-pop. Sesuatu yang bukan K-pop mulai berlari. Kalimat itu penting karena yang dibahas bukan lagi kualitas satu grup, melainkan model industrinya. Selama ini K-pop memiliki sistem yang sangat khas, training idol, koreografi presisi, konsep visual, manajemen fandom, hingga strategi pemasaran global. Dan menurut mereka, sistem itu kini mulai ditiru. Bedanya negara lain tidak sekedar meniru, mereka menambahkan identitas lokalnya. Dalam kasus Nona, beat bernuansa tradisional seperti gamelan, bahasa Indonesia, dan produksi oleh kreator kelas internasional. Artinya, fondasi K-pop tetap dipakai, tapi hasil akhirnya bukan K-pop. K-pop membangun jalannya sendiri selama puluhan tahun, namun sekarang ada yang berlari di jalan itu tanpa menjadi Korea. Bahkan balasan netizen Korea lain menyebut sesuatu yang lebih dalam. Kelemahan utama industri K-pop adalah sistemnya bisa dipelajari dan direplikasi. Begitu sistemnya keluar dari Korea, negara lain bisa menggunakannya, dan suatu hari bisa menjadi pesaingnya sendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah kekhawatiran itu berlebihan? Atau memang ada sesuatu yang benar-benar berubah? Jika melihat data industri, jawabannya mulai terlihat jelas. Menurut laporan Media Partners Asia atau MPA dan EMPD yang dikutip oleh CNN Indonesia, IDN Times, dan Medcom, pasar streaming premium di Asia Tenggara sepanjang 2025 melonjak cukup besar. Total pengguna berbayar di 5 negara utama, Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura mencapai sekitar 61 juta akun. Dan yang paling dominan justru Indonesia. Indonesia menyumbang sekitar 26,9 juta pelanggan di berbagai platform seperti Netflix, Video, View, dan iQIYI. Bukan hanya jumlah akun, Indonesia juga mencatat waktu menonton tertinggi di seluruh Asia Tenggara. Artinya, kalau ada industri hiburan global yang ingin berkembang di kawasan ini, pasar utamanya adalah Indonesia. Lalu datang data yang paling mengejutkan. Pada kuartal 4 2025, laporan tersebut menunjukkan bahwa konten produksi Indonesia menguasai sekitar 30% pangsa penonton. Drama Korea juga sekitar 30%. Artinya, serial Indonesia memiliki jumlah penonton yang setara dengan K-drama di platform streaming premium. Selama lebih dari 1 dekade, drama Korea hampir selalu menjadi tontonan dominan di Asia Tenggara. Namun kini penonton mulai menonton cerita dari negaranya sendiri dalam jumlah yang sama. Ini penting karena industri K-pop tidak berdiri sendiri. Ia tumbuh bersama drama, variety show, original soundtrack, dan ekosistem hiburan Korea. Dan ketika series lokal mulai kuat, musik lokal akan ikut naik. Jadi yang sedang terjadi bukan hanya soal satu girl group, yang berubah sebenarnya adalah seluruh ekosistem hiburan. Di titik ini kita mulai bisa melihat gambaran besarnya. Yang sedang terjadi bukan sekedar popularitas satu lagu, dan bukan pula sekedar fan war antara siblings dan K-nets. Selama hampir 2 dekade, Asia Tenggara menjadi pasar utama budaya pop Korea. Musik, drama, variety show, bahkan gaya fashion, banyak yang mengikuti Korea. Namun sekarang polanya mulai berubah. Penonton Asia Tenggara tidak lagi hanya mengimpor hiburan. Mereka mulai menonton, mendukung, dan membanggakan karya dari wilayahnya sendiri. Itulah kenapa Nona mendapat dukungan bukan hanya dari Indonesia, tetapi juga dari Filipina, Thailand, Malaysia, sampai Singapura. Bagi banyak orang, mereka bukan hanya girl group,
melainkan simbol bahwa Asia Tenggara juga bisa punya representasi global. Dan disinilah posisi Nona sebenarnya. Mereka bukan penyebab. Mereka bukan penyebab perubahan, mereka adalah tanda bahwa perubahan itu sudah terjadi. K-pop membangun jalannya selama bertahun-tahun, dan kini di jalan yang sama, Asia Tenggara mulai berlari sendiri.